Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Raja, NIM 21218186, kelas A2 Teknik Industri Universitas Serang Raya. Mata kuliah Sistem Simulasi Industri dan Praktikum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jihan Sofa, STMT. Baik, saya akan menjelaskan isi dari activity cycle diagram. Yang pertama, pengertian activity cycle diagram. Yang kedua, fungsi activity cycle diagram. Yang ketiga, perbedaan activity cycle diagram dengan flowchart. Yang keempat, tujuan dari activity cycle diagram. Yang kelima, cara membuat activity cycle diagram. Dan yang terakhir, yang keenam, kesimpulannya. Oke, selanjutnya, pengertian activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan dalam Unfold Modeling Logic atau yang bisa dibilang UML. Diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Activity diagram bisa juga dianggap sama seperti flowchart atau disebut diagram alur. Namun meskipun diagram terlihat seperti sebuah diagram alur, tetapi sebenarnya berbeda. Diagram aktivitas menunjukkan aliran yang berbeda seperti paralel, bercabang, bersamaan, dan tunggal. Baik, yang kedua, fungsi activity diagram. Jadi berikut ini adalah fungsi activity diagram yang tidak hanya membantu dalam membuat alur sebuah sistem, tapi juga dapat mempermudah dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Yang pertama, memperlihat urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang terakhir, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, perbedaan activity diagram dengan flowchart. Secara garis besar, flowchart menggambarkan aliran atau prosedur secara keseluruhan, sistem secara logika sesuai dengan algoritmanya. Sedangkan untuk activity diagram lebih menggambarkan pada aktivitas awal hingga akhir dari suatu proses bisnis dalam sistem. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem activity diagram yang memiliki komponen dalam bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah, dan tanda panah tersebut mengarah pada urutan aktivitas sistem dari awal hingga akhir. Dan tujuan activity cycle diagram, tujuan utamanya adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Dan berikut tujuan lainnya yang dapat dipahami. Yang pertama, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dan yang kedua, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang keempat, menggunakan aliran paralel, bercabang, dan bersamaan dari sistem. Nah, berikut cara membuat activity cycle diagram. Yang pertama, adapun situs yang digunakan dalam pembuatan diagram aktivitas adalah diagram. Fitur yang disediakan juga sangat lengkap dan mudah digunakan. Yang kedua, jika sudah berhasil masuk ke websitenya, maka Anda akan diberikan pilihan untuk menyimpan data pengguna diagramnya. Apakah nantinya akan disimpan ke Google Drive? Tentu, OneDrive atau bahkan device. Yang ketiga, nantinya akan muncul menu Create New Diagram sehingga Anda sudah bisa mulai untuk membuat diagramnya. Ada banyak pilihan untuk Anda dapat membuat diagram. Sangat cocok untuk Anda yang ingin membuatnya dengan cepat, mudah, dan praktis. Ya, jadi kesimpulan, activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam programnya yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Hal ini sangat penting untuk Anda yang ingin membuat alur kerja yang terstruktur. Dan ini sama pentingnya dengan pengawasan keuangan perusahaan Anda.
Salah satunya mengelola keuangan secara otomatis dan praktis dengan menggunakan Jojo Expense. Melalui produk ini, maka tentunya sistem reimburse dan menyediakan dana dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, mampu menghindarkan risiko terjadinya penipuan dalam keuangan perusahaan. Hal ini berkat beberapa fitur pada Jojo Expense meliputi sebagai berikut. Yang pertama, monitor disbursement uang panjar kerja dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, proses pelaporan dan penggarisan reimbursement otomatis dan dapat disesuaikan. Yang ketiga dan terakhir, peraturan budget yang disesuaikan untuk reimbursement dan cash advance.